Perkenalkan, nama saya David Fernando Sinangga, kelas 10-3. Saya di sini pada pagi hari ini akan menjelaskan tentang diskriminasi pada materi kelas 10 bab 9 halaman 143. Pertama, diskriminasi bisa diartikan dalam KBBI mengartikan diskriminasi sebagai pembedaan pemberlakuan terhadap pertama dapat ditemukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diskriminasi sebagai pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Beberapa perbedaan didasarkan pada hal berikut. Ada 4 macam kalau nggak salah ya. Pertama itu ada kelamin, ras, rasial, sosial. Kelamin ini pemberlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Ras, anggapan segolongan ras tertentu bahwa rasnya itulah yang paling unggul dibandingkan dengan golongan ras lain. Yang ketiga, rasial, pembedaan sikap dan pemberlakuan terhadap kelompok masyarakatnya tertentu karena perbedaan warna kulit. Terus sosial, pembedaan sikap dan pemberlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan kedudukan sosialnya. Nah, sementara itu, diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, dan pemilahan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, atau juga tercantum pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Nah, pembedaan yang mengandung arti sengaja membedakan bukan sesuatu yang awalnya sudah ada. Ini merujuk pada pengertian bahwa diskriminasi adalah tindakan yang disengaja untuk membuat pihak yang dibedakan menjadi lebih rendah kedudukannya. Diskriminasi itu diakui atau tidak? Sampai sekarang masih banyak tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh suatu kelompok orang terhadap orang lain berdasarkan jenis kelamin, ras, etnis, status sosial, dan sebagainya. Dapat kita amati bahwa pada prinsipnya baik dalam KBBI maupun Cambridge Dictionary memberikan pengertian yang sama kepada istilah diskriminasi. Namun yang menarik adalah memperhatikan hal-hal apa saja yang dianggap sebagai hal yang didiskriminasikan. Kemudian diskriminasi itu sering terjadi sekali di masyarakat kalangan Indonesia. Untuknya terutama para agama yang mengucilkan agama Kristiani karena ajaran Tuhan Yesus. Diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Untuk negara dan masyarakat Indonesia ada beberapa hasil penelitian tentang keberadaan diskriminasi gender yang memperlihatkan bahwa diskriminasi seperti ini menjadi penyebab masih tingginya angka kemiskinan Indonesia. Yarrow dan Afkar pada tahun 2020 melaporkan bahwa pada tahun 2019 ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa baik anak laki-laki maupun anak perempuan berusia 7-12 tahun ternyata sama-sama bersekolah. Padahal pada tahun 1970-an lebih banyak anak-anak laki-laki yang bersekolah dibandingkan dengan anak perempuan. Akan tetapi untuk berusia 16-18 tahun, komposisi yang tetap bersekolah antara laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Kebanyakan wilayah terutama di desa. Suatu analisis tentang peranan pendidikan terhadap pemberdayaan perempuan disajikan dalam Samarakon dan Perinduri pada tahun 2015. Mereka mengumpulkan data dari 22.197 perempuan yang lahir antara tahun 1960 sampai 1987. Yang dibedakan menjadi 4 hal sebagai berikut. Pertama, berapa jumlah anak mereka yang sudah memiliki dan ingin memiliki, dan beberapa sejauh mereka mengerti tentang bagaimana memelihara kesehatan reproduksi khusus sebagai perempuan. Misalnya meminum pil yang mengandung zat besi selama hamil, menyusui anak dengan air susu ibu. Kedua, apa saja cakapan jenis pengambilan keputusan yang mereka lakukan sendiri dan bersama suami. Ketiga, apa saja yang harta mereka miliki. 4, aktivitas apa saja yang mereka ikuti di masyarakat. Nah, di sini ada stereotip adalah pembuatan kesimpulan sederhana tentang sekelompok orang
berdasarkan ras, etnis, usia, gender, orientasi seksual, atau karakteristik apapun apabila dikenakan sebagai in-group atau kelompoknya atau termasuk pemberi stereotip itu sifatnya adalah positif. Misalnya orang bersuku Jawa akan mengatakan bahwa orang bersuku Jawa memiliki perilaku sabar, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kedua, prasangka merujuk pada keyakinan, pikiran, perasaan, dan sikap yang dimiliki seseorang terhadap suatu kelompok. Disebut prasangka karena memang tidak dibentukkan berdasarkan pengalaman pribadi, melainkan karena dengan dugaan semata-mata. Apabila prasangka berbentuk keyakinan, pikiran, perasaan, dan kecenderungan bersikap, maka diskriminasi adalah tindakan yang membedakan suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Stigma diartikan sebagai prasangka yang dikenakan sebagai mereka yang memiliki karakteristik khusus dan etnis. Nah, kemudian ada pesan Alkitab tentang menolak diskriminasi. Kisah menarik tentang stereotip dan diskriminasi dapat kita temukan dalam Yohanes 4 ayat 1-42 tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Kemungkinan besar kalian pernah mendengar kisah ini atau malah sudah membacanya di dalam Alkitab. Bila memang kalian belum pernah mengetahui tentang kisah ini, silakan baca perikop tersebut. Ayat 9 menyatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria, atau sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Apa yang dikatakan perempuan Samaria itu adalah stereotip yang berlaku di masa itu, di mana bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah orang yang tidak perlu diperhitungkan. Bahkan orang Yahudi tidak mau memakai peralatan makan yang telah dipakai sebelumnya oleh seorang Samaria. Jadi bagi perempuan itu sangatlah aneh bahwa Yesus yang jelas-jelas pria Yahudi mau meminta air kepadanya. Petunjuk praktis untuk membangun kepekaan dan berempati terhadap korban diskriminasi. Pertama, berinteraksilah dengan mereka yang berbeda dan buktikan sendiri bahwa prasangka dan stereotip yang kita miliki tentang mereka ternyata salah. Sayangnya belum tentu usaha itu berhasil menghilangkan prasangka sebelumnya, karena memang tidak mudah untuk membuat konsep-konsep yang sudah terlanjur terbentuk dalam benak kita dan benak mereka yang berbeda dengan kita. Kedua, melihat individu sebagai pribadi yang unik, yang berdiri utuh, bukan sekedar sebagai bagian dari kategori sosial tempat ia tergabung, misalnya ketika mereka melihat seseorang berkulit hitam. Ketiga, memiliki pandangan bahwa semua orang adalah sama di hadapan Tuhan. Kita juga mendapatkan pesan Alkitab tentang memperlakukan semua orang secara sama dalam Matius 7 ayat 12. Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat, kitab para nabi. Pada materi ini kita sudah membaca dari buku paket bab 9. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sejahtera damai. Terima kasih.